Sementara itu, Provinsi Gorontalo siap melakukan penerapan pendisiplinan penanggulangan corona melalui sejumlah kajian. Sementara Surabaya masih belum mau membahas kebijakan new normal. Provinsi Gorontalo masuk dari 4 provinsi yang akan menerapkan pendisiplinan penanggulangan corona. Saat ini Gorontalo masih dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tahap kedua. Pemprov akan melakukan kajian mengenai pendisiplinan penanggulangan corona atau menuju new normal sehingga penerapannya tidak akan membingungkan masyarakat. Kita sudah mempersiapkan new normal, tapi tentu dengan kajian-kajian yang matang. Jangan sampai justru ini membingungkan masyarakat. Belum selesai ini sudah ada satu. Sekarang dengan penerapan PSBB, alhamdulillah masyarakat saya sudah mulai menerima dan sudah mulai mengikuti aturan-aturan PSBB. Ya, jaga jarak, bonceng sudah mulai. Memang masih ada pakai masker, pasar-pasar juga baik mingguan harian itu sudah mulai terima. Nah, jangan sampai lagi dengan ada agenda baru ini mereka jadi bingung. Biarkan saya dulu ini, makanya besok kita kaji dengan semua komponen yang terlibat di Provinsi Gorontalo. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini belum mau membahas wacana pemerintah menerapkan kebijakan kehidupan new normal di tengah pandemi. Wali Kota Surabaya menyatakan saat ini kasus positif COVID-19 di Kota Pahlawan masih tinggi. Pemkot baru akan membahas tentang kebijakan new normal di Surabaya pada seminggu ke depan. Nanti aja, belum saatnya. Ya belum, nanti minggu depan aja. Ya nanti kita lihat datanya. Karena ini para tenaga medis masih berjuang. Jangan nanti, kan ada yang kadang mengertinya tuh 100, ada yang 25, nanti bahaya. Nanti insya Allah lah aku. Tapi Sebelumnya pemerintah menyatakan ada 4 provinsi dan 25 kabupaten kota yang akan melaksanakan upaya pendisiplinan protokol kesehatan. Dari Surabaya dan Gorontalo, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, lalu bagaimana persiapan sejumlah daerah dalam menuju new normal? Kita akan bergabung dengan rekan Henti Kartika yang berada di Surabaya dan Aditya Triwahyudi yang berada di Banjar, Jawa Barat. Pertama kita akan menuju ke Henti Kartika yang saat ini berada di Surabaya, Jawa Timur. Henti, hingga saat ini bagaimana persiapan dari Surabaya untuk menuju kehidupan new normal? Iya Desti, pemerintah pusat tengah mempersiapkan keberlangsungan era normal baru atau new normal dan tentu sejumlah pihak akan menyesuaikan dengan kondisi ini. Kemarin pemerintah Jokowi tengah mempersiapkan sejumlah aparat TNI dan Polri untuk mengawal dan berjaga-jaga di sejumlah titik atau lokasi. Bagaimana dengan Jawa Timur atau Surabaya Raya sendiri? Saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Selamat siang Pak Yudo. Selamat siang Mbak. Ya. Pak Yudo, kemarin Presiden Jokowi tengah memerintahkan aparat TNI Polri untuk mengawal dan berjaga-jaga di sekitar sejumlah titik lokasi menuju new normal. Untuk Jawa Timur sendiri bagaimana Pak Yudo? Ya, sejauh ini Provinsi Jawa Timur selalu Forkopimda ini melakukan evaluasi dan koordinasi ya antara Ibu Gubernur, Bapak Kapolda, kemudian Panglima Kodam 5 Brawijaya. Artinya untuk new normal ya, basis yang awal disampaikan oleh Pak Kapolda Jawa Timur Irjen Dr. Muhammad Fadil Imran, disiplin adalah vaksin dari COVID-19 atau Corona. Artinya ini partisipasi individu. Kaitan dengan new normal adalah kembali kepada partisipasi masyarakat untuk hidup normal dengan kondisi yang ada ya, yang sudah dilakukan di Jawa Timur ini. Misalkan ya, kondisi normalnya dulu kita menggunakan masker setiap saat kemanapun dan kapanpun, itu tidak normal, tapi saat ini normalnya menjadi normal ya. Termasuk ada program saat ini ada Kampung Tangguh. Kampung Tangguh ini basisnya dari individu, kemudian keluarga tangguh, kemudian komunitas tangguh, dan desa atau kampung tangguh, yang kemudian ini kita jadikan suatu kehidupan new normal. Misalnya, ketika memasuki area kampung tangguh ini harus ada protokol kesehatan, pengecekan suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan. Itu dulu tidak normal, tapi saat ini menjadi normal. Nah, basis inilah yang kita jadikan kehidupan new normal. Namun
Sejauh ini yang kita berlakukan PSBB di wilayah Jawa Timur kan ada Surabaya Raya, 3 kota dan kabupaten, kemudian dan Malang Raya juga ada 3 kota dan kabupaten. Keseluruhannya implementasinya ada pada individunya, ya, sebagaimana Bapak Kapolda Jawa Timur tadi sampaikan, disiplin dulu untuk partisipasi masyarakat, seperti itu. Pak Yudo, ini sejumlah mal kan ada yang buka ya di kota Surabaya. Apakah aparat kepolisian untuk menuju new normal ini, kemudian ada arahan untuk menjaga masjid, menjaga pusat keramaian yang nanti akan buka, terutama mal-mal? Ya, ada untuk teritori atau daerah khusus ya, yang dalam PSBB ketiga pada saat dipaparkan pada saat rapat koordinasi Forkopimda dalam rangkaian gugus tugas Provinsi Jawa Timur. Untuk klaster ataupun teritori yang kita lebih fokuskan adalah hulu ya. Untuk tadi kampung sudah tangguh, kawasan ada ya. Kemudian juga kita lihat di checkpoint untuk jalur jalan ada. Nah, untuk tempat-tempat khusus seperti ada protokoler lagi, di mana seperti tadi mall ya. Kemudian ada juga dari perusahaan atau industri. Kemudian tempat-tempat keramaian lainnya, tempat wisata. Nah, ini tapi masih belum dilakukan evaluasi terkait apakah penutupan atau tidak. Ini kan tergantung daripada wali kota ataupun dari bupati setempat yang memiliki otoritas untuk itu. Namun evaluasinya, kita akan melakukan protokol kesehatan dengan menggunakan perkuatan pada PSBB 3 ini khusus Surabaya. Ada 1.161 personil Polri yang kita akan titik beratkan pengamanannya atau protokol kesehatannya bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk seperti tadi tempat mal, kemudian perusahaan, tempat ibadah ya, semuanya kita lakukan protokol kesehatan. Itulah yang ke depan new normal. Pak Yudo, menuju new normal, kemudian banyak sekali sejumlah lokasi yang akan dijaga oleh TNI dan Polri. Apakah jumlah personil dari polisi ini memenuhi, Pak Yudo? Ya, sejauh ini tadi kami sampaikan, ya, Forkopimda ada kaitan gugus tugas ya. Polda Jatim masuk bagian daripada gugus tugas. Kodam 5 Brawijaya juga masuk bagian gugus tugas. Kemudian ada Pangko Armada, ya, ada Pangdiv 2. Kemudian ada pemerintah daerah dengan stakeholder lainnya. Ini melakukan kegiatan yang sama, ya, titik beratnya. Artinya dengan terarah, terencana. Kemudian kita sampaikan tadi, klaster-klaster tertentu tadi. Ini personil kalau untuk Polri sendiri memang tidak bisa. Konsep Pak Kapolda adalah kolaborasi semua elemen dan semua instansi. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudo, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Dan sementara itu untuk Jawa Timur sendiri, seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, untuk menuju era normal baru atau new normal belum akan dibicarakan dan akan dibicarakan minggu depan karena mengingat jumlah kasus COVID-19 di Jawa Timur masih cukup tinggi. Yang paling tinggi adalah di kota Surabaya, yaitu 2095. Sementara di Sidoarjo 533 dan di Gresik 133. Demikian kabar yang dapat kami sampaikan dari Surabaya. Saya kembali ke studio. Ya, setelah dari Surabaya kita akan menyapa ada Aditya Triwahyudi di Banjar, Jawa Barat. Seperti apa kondisi dan juga persiapan saat ini menuju ke new normal, Aditya? Ya, baik Desi Kusumo juga pemirsa. Saat ini saya berada di Masjid Agung Kota Banjar, Jawa Barat. Masjid Agung mulai hari ini sudah melakukan aktivitas ibadah seperti biasa, yaitu sholat 5 waktu berjamaah. Bahkan pengajian rutin yang setiap subuh juga sudah mulai dilakukan. Dan rencananya hari Jumat nanti sholat Jumat berjamaah juga akan dilakukan seperti biasa. Namun demikian pihak pengurus Masjid Agung tetap akan melakukan protokol kesehatan, yaitu memeriksakan suhu tubuh semua jamaah yang masuk ke masjid, menyediakan tempat cuci tangan, juga telah menyiapkan staf yang ada di lantai masjid, itu tanda agar berjamaah tidak terlalu berhimpitan. Dan Masjid Agung juga sudah mempersiapkan berbagai hal yang lain termasuk persiapan new normal. Namun demikian tim gugus tugas COVID-19 Kota Banjar belum mau berkomentar terkait persiapan new normal karena belum ada statement resmi dari tim gugus tugas. Sementara selain Masjid Agung Kota Banjar yang sudah beraktivitas seperti biasa, beberapa toserba atau 3 toserba yang ada di Kota Banjar ini juga sudah mulai beroperasi sejak kemarin. Dan pasar Banjar Baru
Pasar Baru Banjar beberapa toko emasnya juga sudah mulai beroperasi. Namun demikian petugas tim gugus tugas COVID-19 juga memberikan surat pernyataan kepada seluruh pihak termasuk Toserba dan toko perhiasan agar tetap melakukan protokol kesehatan. Maria. Aditya, tadi seperti yang Anda sampaikan, masjid sudah dibuka kembali, kemudian Toserba juga sudah dibuka kembali. Apakah kemudian ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Banjar mengenai pembatasan jemaah dan juga pembatasan pengunjung begitu? Untuk jumlah pembatasan pengunjung baik itu di Toserba, di pasar maupun jamaah di masjid belum ada keterangan resmi dari tim gugus tugas COVID-19 tempat. Namun demikian, karena Kota Banjar masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tahap 2, namun hal tersebut juga tetap dilakukan protokol kesehatan. Seperti lantai-lantai masjid yang memang dibatasi 1 meter antar jamaah, dan di seluruh Toserba yang ada di Kota Banjar ini, semua pengunjung sebelum masuk dilakukan pemeriksaan suhu juga harus diwajibkan menggunakan masker dan cuci tangan. Ya baik, terima kasih Aditya Triwahyudi melaporkan langsung dari Banjar, Jawa Barat, dan sebelumnya tadi ada Henti Kartika yang melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan, selamat melanjutkan aktivitas kembali.